Sudah beberapa hari ini Abu Nawas tidak terlihat di pasar kota Baghdad. Biasanya ia berjalan santai sambil melempar candaan, membuat pedagang tersenyum dan anak-anak tertawa. Tapi kini rumahnya tertutup rapat. Kabar pun mulai beredar. Abu Nawas sakit keras. Katanya sudah tak sadarkan diri. Tak lama kemudian kabar itu berubah menjadi lebih mengejutkan. Abu Nawas meninggal dunia. Warga terdiam, sebagian tak percaya, sebagian lagi langsung bergegas ke rumahnya. Di dalam rumah, Abu Nawas terbujur kaku, ditutupi kain putih, wajahnya pucat, napasnya nyaris tak terdengar. Orang-orang membaca doa, suasana haru menyelimuti ruangan. Namun tak ada yang tahu, sebenarnya Abu Nawas tidak mati, ia hanya berpura-pura. Beberapa waktu sebelumnya, ia mendengar bisikan-bisikan tak sedap dari beberapa pejabat istana yang iri padanya. Mereka merasa tersaingi karena Khalifah Harun al-Rashid sering meminta pendapat Abu Nawas. Apa hebatnya dia? Hanya pandai bercanda. Abu Nawas ingin mengetahui satu hal, bagaimana orang berbicara tentang dirinya saat ia dianggap sudah tiada. Kabar kematiannya sampai ke istana. Khalifah sendiri datang melayat. Wajah beliau tampak sungguh kehilangan. Sekarang Baghdad kehilangan orang yang berani berkata jujur dan cerdas. Ucap Khalifah pelan, beberapa warga menangis sungguh-sungguh. Mereka teringat bagaimana Abu Nawas sering membantu menyelesaikan masalah tanpa meminta imbalan. Namun di sudut ruangan, dua orang pejabat berbisik pelan. Akhirnya selesai juga urusan kita. Benar, kini tak ada lagi yang menghalangi jalan kita di istana. Ucapan itu terdengar jelas oleh Abu Nawas yang terbaring diam. Hatinya menghela napas. Ternyata benar dugaannya. Saat suasana makin hening dan doa hampir selesai, tiba-tiba kain putih itu bergerak. Perlahan, Abu Nawas duduk tegak. Beberapa orang menjerit, ada yang mundur ketakutan. Bahkan salah satu pejabat hampir terjatuh karena kaget. Abu Nawas membuka kain penutupnya dan berkata dengan suara tenang. Tenanglah, hamba belum benar-benar dipanggil menghadap Sang Pencipta. Khalifah menatapnya tajam, antara marah dan lega. Abu Nawas, apa maksud semua ini? Abu Nawas tersenyum, lalu menatap Baginda Raja dengan tenang. Hamba hanya ingin melihat siapa yang mendoakan dengan tulus dan siapa yang bersyukur atas kepergian hamba Baginda. Suasana menjadi sunyi. Dua pejabat tadi tak mampu mengangkat wajah mereka. Khalifah akhirnya tersenyum tipis. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani berbicara buruk tentang Abu Nawas di belakangnya. Abu Nawas pun kini kembali berjalan di pasar seperti biasa, dengan senyum tipis di wajahnya. Kadang kita baru tahu isi hati seseorang ketika kita tak lagi dianggap ada. Iri dan dengki akan terlihat jelas saat seseorang merasa bebas berbicara tanpa pengawasan. Karena itu, jagalah hati dan ucapan. Sebab apa yang kita katakan saat orang tiada, mencerminkan siapa